Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD, selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling kelompok, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelas 5A1, bimbingan dan konseling kelompok 7, akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 3 orang yaitu saya sendiri Bambang Triantoro dengan NPM 03, Winitami dengan NPM 087, dan Furqon Al-Haq dengan NPM 09. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung melakukan presentasi yang akan disampaikan oleh Furqon Al-Haq dan dilanjutkan oleh saya sendiri, dan materi terakhir disampaikan oleh Winitami. Terima kasih, silakan untuk teman-teman yang lain menyimak materi yang kami presentasikan. Yang selanjutnya, peranan dinamika kelompok sebagai sarana interpersonal. Peran anggota merupakan pemahaman struktur dinamika kehidupan individu dalam pengaruh stimulasi sosial atau dengan kata lain, posisi individu terhadap diri, orang lain, interaksi dalam suatu situasi serta kelompok. Peran biasanya berada dari semua identitas individual. Kadang-kadang terjadi permasalahan dalam penampilan peran. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, bentrokan peran, yaitu konflik peran yang harus atau diharapkan dimainkan di luar dan peran individu di dalam kelompok. Yang kedua, ketidaksesuaian peran, yaitu individu diberi peran dalam kelompok yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, peran yang membingungkan, yaitu bila mana anggota kelompok tidak tahu apa yang harus diperankan atau dilakukan dalam kelompok. Yang keempat, transisi peran, yaitu dinamika individu diharapkan dapat menampilkan peran yang berbeda sesuai dengan kemajuan kelompok, tetapi individu merasa belum mampu melakukannya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang faktor-faktor kuratif dalam konseling kelompok. Menurut Yalom, ada 11 kategori utama yang merupakan faktor kuratif dalam konseling kelompok. Ke-11 faktor kuratif tersebut itu tidak berdiri sendiri dalam proses konseling kelompok, tetapi berkaitan erat satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam dinamika kelompok, khususnya dalam konseling kelompok. Faktor-faktor kreatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, pembinaan harapan. Pembinaan dan pemeliharaan harapan adalah sangat penting. Harapan klien untuk berubah akan membuatnya tetap berada dalam konseling. Kepercayaan ini akan membawanya pada perubahan yang lebih memuaskan. Dari beberapa riset ditemukan bahwa seorang dengan harapan tinggi bahwa ia akan memperoleh pertolongan selama ia ada dalam konseling mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan hasilnya. Jadi makin tinggi saraf harapan kepercayaan seorang klien terhadap keberhasilan konseling atau terapi, maka akan tinggi pula taraf perubahannya. Yang kedua, universalitas. Banyak klien datang ke konseling kelompok dengan pikiran bahwa masalah yang dihadapinya adalah unik, yang hanya diderita olehnya. Juga kadang-kadang ia merasa bahwa ia sendiri saja yang mempunyai masalah berat, pikiran fantasi, dan impuls-impuls buruk. Keunikan yang dirasakan oleh klien ini biasanya disebabkan oleh kesendiriannya dan terisolasinya dari hubungan yang dekat dengan seorang yang bisa diandalkan untuk mendukung atau menolak rasa keunikannya tersebut. Dalam pendekatan kelompok, terutama pada pertemuan awal, tidak didukungnya rasa unik tersebut merupakan sumber yang kuat untuk berlega. Setelah mendengar anggota lain juga mempunyai masalah, pikiran, fantasi, impuls yang senada, klien akan merasa bahwa ia tidak sendiri dalam penderitaannya. Yang selanjutnya, pemberian informasi. Di dalam tiap kelompok, pemberian informasi bersifat didaktis yang dapat dilakukan oleh profesional maupun anggota. Pemberian informasi dapat meliputi cara belajar, cara menumbuhkan kepercayaan diri, topik kesehatan mental,
psikodinamika umum yang diberikan oleh profesional. Demikian pula nasihat, saran-saran ataupun bimbingan langsung mengenai masalah kehidupan dapat diberikan oleh profesional maupun anggota kelompok lain. Instruksi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi menyusun kelompok ataupun memberikan norma kelompok. Yang keempat, altruisme. Klien dengan masalah emosi berat biasanya datang ke kelompok dengan moral yang rendah dan memiliki perasaan bahwa ia tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan. Ia telah lama menganggap bahwa dirinya sebagai beban keluarga. Di dalam kelompok, ia menentukan bahwa ia dapat berperan penting dalam orang lain. Hal ini dapat menambah rasa berharga sehingga akan meningkatkan harga dirinya. Dalam proses konseling, kelompok dengan sendirinya antar anggota kelompok akan saling menolong. Mereka menawarkan dukungan, memberikan keyakinan, saran, dan saling membagi satu sama lain masalah serupa. Tidak jarang klien akan lebih bersedia dan siap mendengarkan anggota lain daripada umpan balik konselor. Kebahagiaan dalam memberi akan membuat seseorang lebih menghargai dirinya sendiri sehingga dapat pula menumbuhkan keyakinan dirinya. Yang kelima, pengulangan korektif keluarga awal. Dalam konseling kelompok biasanya ada 2 koterapis yang memimpin kelompok. Tanpa disadari atau diharapkan oleh klien akan menganggap kedua terapis ini yang biasanya pria dan wanita sebagai orang tua dan anggota lain sebagai saudara-saudaranya. Keadaan seperti ini selalu terjadi apabila klien yang mempunyai kekecewaan mendalam terhadap keluarga asalnya. Konseling kelompok yang dalam banyak hal hampir sama dalam susunan keluarga asal merupakan kesempatan bagi anggota untuk mengulang konflik-konflik yang dialami ketika kecil secara singkat. Akan tetapi pengalaman ini akan berbeda karena sikap profesional dan anggota lain tidak sama dengan keluarganya dulu. Hal ini memberi kesempatan klien untuk mencoba tingkah lakunya yang baru dalam hubungannya dengan orang lain. Yang keenam, pengembangan teknik sosialisasi. Teknik sosialisasi berhubungan dengan cara anggota kelompok menjalin hubungan interpersonal. Masing-masing anggota belajar untuk dapat mengkomunikasikan keinginannya dengan tepat, memberikan perhatian dan dapat memahami orang lain. Hal ini juga meliputi bagaimana kesiapan anggota memperoleh umpan balik dari kelompok yang ditujukan untuk dirinya. Yang ketujuh, peniruan tingkah laku. Peniruan tingkah laku diperoleh dari pengalaman atau hasil identifikasi anggota kelompok yang dirasakan layak untuk ditiru. Mendapatkan model positif yang dapat ditiru akan sangat menguntungkan anggota karena memudahkannya dalam mempelajari tingkah laku baru yang lebih positif. Yang kedelapan, belajar menjalin hubungan. Anggota kelompok diharapkan dapat saling belajar menjalin hubungan interpersonal dengan kelompoknya. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, berani mengekspresikan dirinya di hadapan kelompok, merespon apa yang disampaikan anggota kelompok, serta meningkatkan sensitivitas terhadap masalah anggota kelompoknya. Kohesivitas kelompok. Kohesivitas tidak terjadi begitu saja. Ada bentuk penerimaan yang hangat dari masing-masing anggota, serta keinginan untuk terus-menerus menjalin hubungan interpersonal yang akrab. Apabila kohesivitasnya telah terbentuk, masing-masing anggota akan dapat berinteraksi secara optimal dan tanpa keraguan memberikan umpan balik demi kemajuan anggota kelompoknya. Selanjutnya, kataris. Anggota kelompok diharapkan dapat melepaskan katarsis yang dimilikinya melalui pengungkapan perasaan balik secara positif maupun negatif. Ekspresi perasaan tersebut dapat berupa marah, cinta, sedih, atau kesulitan yang tidak dapat diungkapkan. Kataris ini dapat disebabkan pengalaman masa lalu atau masa kini yang dialami anggotanya. Melalui katarsis, anggota kelompok dapat menyadari emosi dan membuangnya ke alam sadar sehingga tidak menimbulkan resepsi yang dapat berakibat fatal. Yang ke-11, faktor-faktor eksistensial.
Faktor-faktor eksistensial perlu dibicarakan dan menjadi bahan diskusi bagi anggota kelompok. Hal ini penting memberikan pemahaman pada kelompok bahwa banyak hal yang harus dimengerti dan dicapai dalam hidup. Untuk itu, anggota kelompok dapat termotivasi mengatasi masalahnya untuk mencapai kehidupan yang lebih banyak. Menanamkan tanggung jawab pada klien juga bagian dari faktor eksistensial yang harus dibicarakan. Dengan mengetahui faktor kuratif yang telah dijelaskan di atas, maka konselor dapat menyelaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok. Karena keduanya adalah aspek-aspek yang berkesinambungan dan saling mendukung keberhasilan proses konseling. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yalom di atas, Jacob Harfield dan Mason mengemukakan 16 faktor yang perlu diperhatikan dalam dinamika kelompok, antara lain: 1. Kejelasan untuk baik bagi pemimpin kelompok maupun bagi anggota kelompok. Yang kedua, relevansi tujuan bagi anggota kelompok. Yang ketiga, ukuran kelompok. Yang keempat, lamanya waktu siap sesi. Yang kelima, frekuensi pertemuan. Yang keenam, tempat yang memadai. Yang ketujuh, ketepatan waktu pertemuan bagi para pemimpin kelompok maupun bagi anggota kelompok. Yang kedelapan, sikap pemimpin kelompok. Yang kesembilan, kelompok terbuka dan tertutup. Yang kesepuluh, keanggotaannya secara sukarela atau terpaksa. Yang kesebelas, tingkat goodwill anggota kelompok. Yang kedua belas, tingkat komitmen anggota kelompok. Yang ke-13, tingkat kepercayaan di antara anggota. Yang 14, sikap anggota terhadap pemimpin kelompok. Yang ke-15, sikap pemimpin kelompok terhadap anggota. Dan yang terakhir, pengalaman pemimpin kelompok dan kesiapan untuk berhubungan dengan kelompok. Jadi kesimpulannya, kelompok merupakan sebuah kumpulan individu yang dalam hubungannya dapat memuaskan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Sedangkan dinamika berarti adanya interaksi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Jadi dinamika kelompok berarti suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Dalam konteks kelompok, peran individu diwujudkan dalam 3 fungsi, yaitu peran fasilitatif atau membangun, peran pemelihara, dan peran penahan. Terdapat 11 faktor kuratif dalam konseling kelompok, yaitu pembinaan harapan, universalitas pemberian informasi, altruisme, pengulangan korektif keluarga asal, pengembangan teknik sosialisasi, penerimaan tingkah laku, belajar berhubungan dengan pribadi lain, rasa kebersamaan katarsis, dan faktor-faktor eksistensial, di mana 11 faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Nah, tadi kesimpulan yang sudah saya bacakan. Untuk yang terakhir, bila teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti disebutkan di Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.